Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Yustikawati, NPM 1804040071. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6, kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem moneter Indonesia saat ini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter di Indonesia. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang daripada sektor real. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada sektor real. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor real. Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral di Indonesia. Yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal atau kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro, deposito berjangka, tabungan, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Materi yang kedua yaitu mengenai implementasi kebijakan moneter di Indonesia masa pandemi. Pandemi COVID-19 menjadi wabah yang menyebar hingga 199 negara di dunia. Semua negara dengan sigap mengambil langkah yang cepat dalam menghambat laju penyebaran COVID-19. Karena akan memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan,
bukan hanya dalam bidang kesehatan yang terpuruk, namun juga membawa dampak di bidang sosial maupun ekonomi masyarakat yang semakin parah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mengenai fungsi BI dalam menjaga kestabilan moneter dan juga menjaga kestabilan keuangan, dan kedua hal ini sangat terkait dan menunjang dalam upaya menstabilkan nilai rupiah. Bank Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan moneter negara tertuang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu dengan memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk memberi pinjaman likuiditas jangka pendek baik kepada bank sistemik maupun selain bank sistemik. Memberi akses penyaluran dana pada sektor swasta melalui repo utang. Pemerintah melalui perbankan menerima pengajuan pinjaman likuiditas khusus jika bank sistemik yang sebelumnya telah menerima pinjaman likuiditas jangka pendek, namun masih mengalami kesulitan likuiditas kepada BI. Selain kebijakan BI di atas, pemerintah juga akan mengatur program penjaminan selain program penjaminan simpanan, dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk mencegah krisis sistem keuangan yang lebih dalam. Otoritas Jasa Keuangan dalam situs resminya menyatakan bahwa OJK telah merespon kondisi perekonomian Indonesia saat ini, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 11 PJOK 03 2020 mengenai stimulus terhadap perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dari dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berlaku untuk semua lembaga keuangan konvensional maupun syariah dan berlaku hingga 31 Maret 2021. Kebijakan OJK tersebut antara lain mendukung diterapkannya kebijakan-kebijakan oleh bank yang dapat memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi debitur dan UMKM yang terdampak oleh penyebaran COVID-19, serta yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Kebijakan-kebijakan antara lain menilai kualitas kredit, meningkatkan kualitas pembiayaan, dan mengatur tentang penilaian kualitas aset. Penyaluran kredit lain yang baru oleh bank kepada debitur dengan perlakuan khusus sesuai POJK, serta melakukan pelaporan berkala oleh bank sejak akhir April 2020. OJK juga memberi perintah pada lembaga jasa keuangan untuk dapat melakukan penggabungan, konsolidasi atau konversi, pengecualian kewajiban beberapa lembaga keuangan untuk melakukan pengungkapan di pasar modal, ketetapan terhadap ketentuan untuk teknologi informasi, dan terakhir tentang sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang sengaja mengabaikan atau menghalangi kewenangan OJK dengan hukuman minimal 4 hingga 12 tahun penjara serta denda sebesar 10 hingga 300 miliar. Dan bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran, maka dihukum dengan denda minimum 1 triliun. Beberapa langkah strategis di bidang fiskal dan moneter sangat dibutuhkan, diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap perekonomian. Perlambatan ekonomi global yang signifikan terjadi terhadap perekonomian Indonesia akibat penurunan kegiatan ekspor Indonesia ke Cina. Hal ini berdasarkan analisis sensitivitas yang menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia saat terdampak akibat adanya perlambatan ekonomi global yang terjadi saat ini. Materi yang ketiga yaitu mengenai peluang dan strategi penerapan sistem moneter Islam di Indonesia. Umat Islam yang terbiasa sekian ratus tahun dengan pelayanan bank konvensional sebagai financial intermediary institution
yang berbasis bunga sehingga memerlukan kerja keras untuk mewujudkan alternatifnya dengan mengembangkan perbankan yang bebas bunga. Namun, yang perlu dipertanyakan mengapa bank yang lebih dahulu yang perlu disyariahkan untuk menuju sistem moneter Islam. Secara historis, perkembangan menuju perekonomian syariah yang bersih dan bebas bunga di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu aspek yang bisa disoroti dari perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, di antaranya perbankan syariah. Namun di sisi lain ada ancaman-ancaman yang dihadapi dalam mewujudkan penerapan sistem moneter Islam, yaitu penerapan sistem moneter Islam di Indonesia dikhawatirkan dikait-kaitkan dengan fanatisme agama dan adanya alergi politik terhadap segala pendirian institusi yang memiliki muatan syariah Islam, menjadi sumber kecurigaan pemerintah terhadap Islam karena diduga punya kaitan dengan gerakan fundamentalis Islam. Meskipun terdapat problem dan tantangan yang dihadapi untuk menuju sistem moneter Islam, sesungguhnya ada sejumlah kekuatan apabila dikelola dan digarap secara baik, sebagaimana mestinya akan berpotensi berubah menjadi kekuatan dan peluang yang menjanjikan. Di antaranya ialah, yang pertama, keunggulan konsep. Yang kedua, peluang atas pertimbangan kepercayaan agama. Yang ketiga, adanya peluang hukum dalam undang-undang. Yang keempat, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya insani. Yang kelima, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan bahkan menyeluruh serta efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung. Materi yang keempat adalah perbedaan sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional. Terdapat 3 hal yang membedakan sistem moneter Islam dengan sistem konvensional, yaitu pertama adalah 100% reserve banking system. Konsep 100% reserve banking system merupakan sebuah bank hanya menjadikan seluruh depositnya sebagai cadangan, sehingga tidak menciptakan uang baru bagi bank. Semua cadangan diserahkan pada bank sentral, yang pada akhirnya tidak akan menimbulkan daya beli baru yang diciptakan. Dengan demikian, konsep ini tidak mengandung adanya unsur riba dan tidak menimbulkan efek inflasi serta tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, full-bodied money, yaitu nilai intriksinya sama dengan nilai nominalnya, dinar dan dirham, atau jika menggunakan uang fiat, maka tetap harus di-backup 100% dengan sesuatu yang memiliki nilai stabil, yang biasanya diasosiasikan dengan emas yang disimpan oleh otoritas penerbit uang. Sistem moneter Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga, karena suku bunga dalam konsep ekonomi Islam mengandung unsur riba dan dilarang atau haram. Sebagai penggantinya, sistem moneter Islam menggunakan konsep bagi hasil. Pada kenyataannya, zaman kontemporer ini, khususnya di Indonesia, dalam dual banking system, satu-satunya perbedaan yang masih ada adalah tidak digunakannya instrumen bunga dalam aktivitas ekonomi Islam. Sedangkan dua perbedaan yang dijelaskan pertama tidak ada dalam kasus sistem perbankan ganda. Artinya, sistem moneter Islam masih menggunakan uang yang diciptakan oleh sistem konvensional dan menggunakan fractional reserve banking system karena masih terintegrasinya sistem moneter Islam pada dominasi sistem konvensional yang besar. Dengan masih diadopsinya fiat money dan fractional banking system, penciptaan uang yang bersifat inflatoir masih ada dalam sistem keuangan Islam kontemporer.
Dengan demikian, bank syariah yang beroperasi dalam fractional reserve banking system juga menciptakan uang bank, giro, dan uang elektronik, namun memfokuskan penggunaan uang ciptaan ini sesuai dengan prinsip syariah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum.